94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Halo, selamat siang ya. Oke, selamat siang semuanya sahabat RTFM. Dan tentunya seperti janji kita minggu yang lalu ya, bahwa mulai Selasa kali ini kita hadir untuk Anda semuanya, hadir untuk teman-teman pelajar di seluruh Temanggung dan sekitarnya. Kita akan belajar lewat radio RTFM, tentunya bersama Rumah Belajar, belajar untuk semua ya. Oke, sampai dengan hari ini luar biasa sekali tentunya yang sudah apresiasi program ini ya. Tentunya kita bekerja sama dengan Rumah Belajar, belajar untuk semua. Dan tentu saja ada pendamping kita selalu. Dan Kak Tika ini akan selalu hadir untuk kita semuanya di Belajar Lewat Radio RTFM ya. Oke, Kak Tika, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak Puspa. Sehat ya. Nah, kali ini Kak Tika bisa menyapa dulu sahabat-sahabat, teman-teman yang di rumah, adik-adik pelajar. Kali ini kita akan bahas kelas 11 SMA ya. Sebelum nanti saya sebutkan mata pelajarannya, disapa dulu silakan. Iya. Selamat pagi menjelang siang ya. Siang aja. Oh iya, okay. Selamat siang semua pendengar radio RTFM Temanggung, dan selamat belajar. Nah, sekarang kan semuanya siswa-siswi khususnya SMA kelas 11, 10 dan 12 juga sedang belajar daring atau online. Semoga di rumah tetap semangat ya belajar. Oke deh. Iya, Kak Tika, dan di sini Kak Puspa sebagai pendamping beliau ya. Kak Puspa dan Kak Tika di sini akan menghantarkan adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Kali ini mata pelajaran kita adalah prakarya dan kewirausahaan ya. Yes, betul. Kak Tika boleh. Betul. Dan materi hari ini apa nih? Ini tentang menghitung break even point atau titik impas, yang memang ini adalah bab dari pemasaran usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun data. Jadi dalam prakarya dan kewirausahaan itu ada aspek-aspek, salah satunya aspek kerajinan. Tentunya kan kerajinan kan macam-macam ya, Kak Puspa ya. Ada kerajinan yang memang bukan dari bahan limbah. Memang kalau di sini karena sudah banyak sekali kerajinan dari limbah. Isinya limbah kan kalau dibuang begitu saja menumpuk menjadi sampah kan sayang sekali. Kalau misalnya kita tidak olah kembali. Ada untuk tujuan fungsionalnya ya. Bisa untuk benda hias dan lain-lain, benda nilai pakai dan lain-lain. Nah, ini juga ternyata kalau diolah dengan baik bisa bernilai jual. Intinya kita akan membahas tentang itu ya Kak Tika ya. Perhitungannya. Baik. Sahabat RTFM, tadi di awal prolognya sudah tahu bayangannya ya, teman-teman kelas 11 SMA menghitung BEP produk kerajinan limbah bangun datar di mata pelajaran kita kali ini, prakarya dan kewirausahaan. Yuk kita mulai ya, langsung saja Kak Tika. Langsung tadi kalau sudah disebutkan bahwa prakarya dan kewirausahaannya, produk kali ini adalah menghitung BEP ya, dari kerajinan tadi ada fungsionalnya, ada fungsi-fungsi tertentunya, bisa bernilai materi ya. Langsung dimulai pelajaran kita. Berarti ya, langsung sudah siap semuanya anak-anak. Nih kalau Kak Puspa juga itu ya. Ini saya belajar lagi ya. Siap. Yuk saya siap menyimak ya teman-teman ya. Siapa tahu ini bisa jadi minat Kak Puspa juga nanti mau mengolah bahan limbah untuk kerajinan ya. Daur ulang ya. Daur ulang betul. Di sini saya ulas terlebih dahulu untuk prakarya dan kewirausahaan. Masih banyak yang istilahnya salah arti ya. Salah arti kalau misalkan prakarya dan kewirausahaan tuh hanya sekedar mengolah sesuatu hal yang bersifat sampah dan tidak ada gunanya. Ada yang berpikir seperti itu. Nah, saya tekankan bahwa di sini karena prakarya dan kewirausahaan itu bukan hanya sekedar diajari untuk berkarya, tapi juga diajari untuk bisa memiliki jiwanya. Jiwanya itu kan macam-macam atau karakteristik. Karakteristiknya itu kan ada percaya diri, ada berani. Nah, orang-orang yang memiliki rasa percaya diri dan berani untuk berwirausaha itu salah satunya di kerajinan limbah kan jarang. Benar sekali Kak Tika. Sekarang ini saya melihat
sampah itu kan di mana-mana ya. Betul. Sampah itu di mana-mana. Nah, ternyata ada beberapa orang yang bisa mengemas sampah itu menjadi sesuatu yang bernilai. Oke, memanfaatkan ya. Sekarang kita menuju ke aspek pemasarannya. Jadi aspek pemasaran. Jadi sebelum masuk ke menghitung BEP ini latar belakangnya apa sih? Kenapa kita harus menghitung BEP atau break even point? Kalau dalam bahasa Indonesia itu titik impas. Titik impas. Titik impas itu tidak rugi, tidak untung. Di sini kita akan mengetahui nanti dan menghitung titik impasnya ya. Karena kan kalau misal kita mau membangun usaha nih, Kak Puspa nih, harus tahu kan nanti keuntungannya berapa. Betul sekali. Tetapi sebelum kita menghitung keuntungannya berapa, harus tahu dulu kita itu titik impasnya berapa sih? Ada di poin mana gitu ya? Iya. Jangan-jangan ini nyampe titik impas aja enggak gitu kan? Berarti bukan malah untung ya. Bukan malah untung. Oke, yang pertama kita harus mengetahui aspek pemasaran karena ini kan dalam hal untuk dijual, ketika kerajinan itu ingin dijual, itu kita harus memahami aspek pemasaran. Apalagi di dalam pemasaran sekarang ini kan ada yang namanya pasar online. Wah, ini sangat memudahkan kita sebagai masyarakat untuk bisa memanfaatkannya lebih luas karena kita bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Yang pertama, udah lama nih memahami seni menjual ya. Kalau yang mendengarkannya lewat live streaming YouTube bisa melihat di layar itu ada aspek pemasarannya ada 2. Ada memahami seni menjual. Nah, jadi menjual itu juga ada seninya. Ada seninya. Yang termasuk online tadi kah atau ya bukan? Betul. Marketing ya, marketing. Bagaimana membuat istilahnya promosinya seperti apa, bentuknya mau promosinya apakah berupa video atau hanya kertas atau di media sosial dan lain-lain. Nah, lalu menetapkan harga jual. Nah, ini jadi latar belakangnya kenapa harus menghitung break even point dari aspek pemasaran, 2 hal yang sangat penting. Pertama memahami seni menjual, yang kedua adalah menetapkan harga jual. Nah, ini ya sudah dipahami sehingga kan kalau misalkan kita ingin menuju sesuatu kan harus tahu dulu ini alasannya apa sih gitu. Prepare-nya harus jelas ya. Nah, hal-hal yang harus dipertimbangkan apa sih? Apa nih? Ada 3 ya. Jadi biaya-biaya itu kan kalau di dalam sebuah usaha pasti akan mengeluarkan banyak sekali biaya. Betul. Mungkin kebanyakan orang lebih mahir atau lebih ahli di praktek memang, tapi belum bisa menganalisis laporannya. Betul hanya sekedar melakukan kegiatannya praktek saja, tetapi efeknya laba ruginya belum dihitung ya. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan yang adalah biaya bahan baku. Nah, biaya ini adalah biaya utama yang menentukan harga jual produk. Kita mau pilih bahan baku yang seperti apa nih? Nah, kalau di kerajinan limbah itu kan mesti bahan bakunya macam-macam. Limbah itu kan ada yang kertas, ada apalagi itu daun-daunan, lalu bambu. Dan lain-lain kan. Ada plastik juga yang sekarang ternyata plastik itu bisa diolah kembali menjadi suatu hal yang bernilai. Dan itu malah lebih penting karena kan plastik itu terurainya lama kan, berjuta-juta tahun. Menjadi sampah yang mengerikan sekali ketika tidak diolah lagi. Ini kan harus ditentukan kita mau mengolah kerajinannya menggunakan bahan bakunya apa, lalu dihitung. Kalau limbah biasanya kan ini gratis ya malah ya. Tinggal cari. Di manakah tersedia limbah ini gitu ya. Betul. Minimalnya dari rumah sendirilah. Rumah kan mesti ada limbah kertas. Mungkin kan kalau siswa-siswi itu kan setiap tahunnya mereka bukan membuang ya, istilahnya mengeluarkan buku-buku. Nah, buku-buku yang sudah tertulis buku yang lama menjadi buku yang baru. Buku-buku itu kalau biasanya kan dijual untuk dikiloin. Biasanya gitu. Kalau misalkan ada anak-anak yang kreatif itu diolah dan bisa menjadi uang yang tentu nilai jualnya lebih besar dibanding kalau di kilo. Benar ya. Jadi manfaat. Jadi minimalnya dari rumah sendiri. Yang kedua biaya overhead. Ini ada biaya lain-lain yang berubah-ubah.
Contohnya biaya administrasi, biaya ini contoh-contohnya ya yang ada di layar itu, biaya sewa kantor, biaya telepon, biaya listrik kan itu tiap bulannya berubah-ubah. Nah, jadi kebutuhannya ini tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku, atau kalau biaya bahan baku tuh kita mengkategorikannya biaya tetap gitu ya. Nah, yang selanjutnya, nah ini yang paling utama juga, siapa pelakunya ya, tenaga kerja, siapa yang membuatnya. Nah, ketika kadang ya anak-anak praktik lalu diarahkan untuk bisa menjual hasil karyanya, mereka tidak mempertimbangkan biaya tenaga kerja. Mereka sendiri itu dihargai berapa? Ya karena memang belum diperhitungkan sekali. Nah, ternyata ini harus diperhitungkan kan dalam membuat kan kita mengeluarkan tenaga, waktu juga. Nah, ini harus dihitung. Jadi biaya tenaga kerja dalam memproduksi barang jadi selama proses produksi dan biaya kerja yang bekerja. Contohnya kalau misalkan ini tidak dikerjakan sendiri, punya karyawan, berarti biaya gaji. Nah, itu jadi biaya-biaya yang harus dipertimbangkan. Nah, jadi ini ada, kalau misalkan semuanya sudah paham biaya-biaya itu, kita total. Nah, kita total nih berapa yang dikeluarkan ya. Berapa yang dikeluarkan. Misalkan ingin membuat kerajinan apa ya Kak Puspa, dari plastik ya, dari plastik atau mungkin dari jerami atau dari padi, monggo silahkan. Kalau di Temanggung itu kan biasanya apa nih yang banyak hits itu ya nih, Kak Puspa, dari teman-teman, pisang itu. Pelepah pisang ya, pelepah pisang. Kalau di Temanggung itu kan biasanya itu digunakan untuk membuat apa tuh, keranjang bako. Ya, untuk ini juga sampingannya. Ternyata pelepah pisang juga kalau misalkan kita olah bisa menjadi bahan lain selain keranjang bako itu, misalkan bunga. Bunga. Nah, itu ya. Jadi itu pisang, ya. Berapa total biaya yang tadi disebutkan dijumlahkan. Di total ya. Jadi untuk menentukan harga jualnya itu total semua biayanya itu dijumlahkan. Overhead sama biaya tenaga kerja di total, itu untuk menentukan harga jualnya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dijumlahkan lalu itu harga jual belum tentu. Kita cari dulu BEP-nya. Nah, ini kan belum sampai BEP ya. Lanjut Kak Puspa. Lanjut. Kita lanjut menentukan lagi. Menentukan harga jual produk. Tidak hanya dengan menjumlahkan biaya-biaya tadi. Ada 3 jenis cara menentukan harga jual produk. Tergantung mau dari mana. Kalau dalam perkuliahan ya Kak Puspa, itu kan diajarin manajemen ekonomi, akuntansi. Nah, itu diajari tentang persediaan awal. Nah, mau menghitung harga jualnya dari awal dulu atau dari akhir. Nah, ini saya perkenalkan terlebih, tidak akan dijelaskan lebih rinci karena ini kan mau menentukan BEP. Jadi ada 3 jenis menghitung harga jual produk. Yang pertama, harga berdasarkan harga pasar. Jadi harga pasarnya berapa nih gitu kan. Harga pasarnya misalkan kerajinan itu 20.000. Nah, kita mau lebih dari itu atau mau di bawahnya harga pasar atau gitu ya. Nah, tentu hitung-hitungannya juga ada, tidak hanya sekedar perkiraan atau spekulasi saja. Nah, yang kedua, harga berdasarkan biaya tadi, biaya-biaya tadi. Jadi sudah dihitung tadi ya, betul. Sudah digunggung sumsun tadi ya. Jadi di total semuanya. Nah, yang ketiga, nih harga berdasarkan titik impas yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kenapa kok ini lebih dipelajari dibanding aspek atau jenis harga lainnya, karena ia lebih tepat. Lebih tepat, tapi silahkan ketika yang ingin membuat sebuah produk terus menghitung harga jualnya dari yang aspek pertama, jenis pertama atau kedua, ya silahkan, tergantung kenyamanan atau keuntungan yang ingin didapatkan. Baik, tergantung tujuannya. Dia ingin dapat di harga di posisi mana nih? Untungnya banyak, berarti harus di atas BEP dong ya. Iya, betul. Jadi sehingga menurut saya nih BEP itu sebagai standar akan melangkahnya kemana nih usahanya. Karena kan kalau tentu usaha itu kan orang impiannya ingin lebih maju, bahkan cari untung sebanyak-banyaknya. Dengan modal sekecil-kecilnya ya. Betul.
Itu apa ya, istilah prinsip ekonomi yang dulu sekolah saya tuh pernah mempelajari itu, tapi ternyata ya kalau kita pelajari lebih lagi tidak seperti itu juga, Kak Puspa. Jadi ini kalau siswa-siswi SMA itu kan mau ke arah perkuliahan. Nah, jadi ini bisa jadi pilihan nih kalau misalkan mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, jadi berwirausaha, masuknya ekonomi ya, masuknya ekonomi. Nah, setelah kita mengetahui lebih lanjut mengenai jenis apa yang akan kita terapkan, yaitu BEP. Nah, salah satu yang menjadi patokan dalam BEP juga kepuasan pelanggan. Sudah lama konsumennya. Jadi tidak hanya sekedar biaya-biaya saja yang dilihat. Diperhatikan. Jadi kita untuk menentukan biaya-biaya itu melihat juga nih kerajinan kita disukai nggak sih? Disukai atau tidak oleh pelanggan. Jadi harus dianalisis. Nah, dianalisisnya dengan cara apa? Dengan cara yang pertama ke personnya terlebih dahulu. Nih ada keluhan atau tidak? Ada saran atau tidak? Biasanya kalau di toko-toko itu kan masih ada kotak saran. Itu bisa jadi dasar kita itu produknya bagus atau tidak. Kalau zaman sekarang mungkin bukan kotak saran ya, Kak Puspa. Sekarang itu kan produk-produk banyak yang dipasarkan lewat media. Contoh kalau di marketplace, kalau kita kepengen belanja nih, Kak Puspa pernah belanja di Shopee belum? Atau yang lain-lain? Jangan bicara itu. Waduh, kami di sini sukanya belanja online ya. Maaf. Jadi begitu ya. Konsumerisme nih. Jadi belanja online itu biasanya ada testimoni. Betul sekali. Nah, testimoni itu bisa jadi patokan. Gitu ya, itu harus diperhatikan ya. Memang kita ketika belanja online yang dilihat adalah review dari para pembelinya ya. Lalu survei kepuasan pelanggan secara berkala. Jangan hanya sebulan sekali, terus udah gitu. Jadi terus saja dilihat ini kekurangannya apa, introspeksi mungkin ya. Nah, yang selanjutnya adalah ghost shopping atau mystery shopper. Itu kalau di bahasa ketiga apa nih? Indonesia, kalau di bahasa Indonesia seperti hantu ya. Iya, ghost shopping. Baru dengar sekarang nih, Kak Tika, apa nih? Jadi ini rahasia-rahasia yang ada di sistem marketing, di marketing di perbelanjaan. Salah satunya di belanja online tadi ya. Jadi ini nanti dijelaskannya lebih detail nanti lagi ya. Kalau misalnya kita bahas gitu ya. Lain. Baik. Tadi lanjut. Ada 3 poin. Nah, yuk lanjut lagi. Sebelum kita menghitung dulu break-even point-nya, saya perlihatkan contoh-contoh kerajinan dari bahan limbah. Ini dari tentunya kan, bahan apa nih, Kak Tika? Kalau ini dari apa nih ya? Dari kertas. Kertas apakah ini? Ini saya ambil dari media sosial Semanpa Kreatif, dari hasil-hasil karyanya siswa-siswi SMA Negeri 1 Parakan. Jadi keren ya. SMA Negeri 1 Parakan itu punya media sosial untuk memfasilitasi kreativitas inovasi anak-anak ya. Siswanya. Salah satunya Instagramnya Semanpa Kreatif. Jadi isinya banyak hal ya. Banyak hal di sana, contoh-contoh. Boleh, nanti kita saling follow ya, RTFM dan Semanpa ya. Di sana ada detailnya juga di captionnya. Jadi ini nama produknya apa, terbuat dari bahan apa, cara membuatnya bagaimana. Kalau ini salah satunya dari kertas. Ini kertas apa nih kalau boleh tahu nih ya, sahabat dan juga pendengar nih, kita baru diperlihatkan satu gambar dari hasil karya siswa-siswi SMA Negeri 1 Parakan ya, dari kertas nih. Bagus banget bunganya ya, kayak buke bunga ini ya. Biasanya dari kertas itu, Kak Puspa yang polos. Kertas itu kan polos vanilla HVS ya. HVS, kertas HVS yang tapi yang sudah di belakangnya itu sudah itu kan biasanya belakangnya masih polos ya. Betul. Baliknya ada kata-katanya. Kalau baliknya kan masih polos. Warnanya bagus nih. Itu ini diwarnai ya. Diwarnai. Pakai warna apa nih, Kak Tika? Ini biasanya siswa-siswi memilih pilox boleh. Gitu. Atau warna-warna dengan cat khusus kertas. Baik. Nah, itu. Keren ya, bagus banget. Kan kalau terlihat dari luar kan kelihatan
bukan dari kertas ya, benar banget, dari bahan yang mahal ya. Salah satu contohnya dari kertas ini termasuk contoh kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Oke, bangun datar. Kok bisa bangun datar, Kak Puspa? Iya, kok bisa sih? Apa sih yang membedakan bangun datar dan bangun apa nih kalau saya bangun ruang ya? Oke. Jadi kalau kerajinan limbah itu jenis limbahnya kan apa saja? Limbah kan banyak. Oke. Ada yang bentuknya bangun datar, maksudnya itu yang rata gitu permukaannya. Kalau kertas itu kan rata. Oke. Kardus rata, pelepah pisang juga rata. Plastik termasuk yang mana? Kalau plastik yang kemasan itu termasuk bangun datar. Yang kalau bisa plastik botol, nah ini termasuk bangun ruang. Oh gitu. Ya. Disesuaikan. Oke, nah, ini lanjut. Nah, kalau ini dari apa coba, Kak Puspa bisa menebak nggak ini dari apa? Ini dari apa ya? Plastika? Botol? Apa ya? Bagus banget nih ya. Dari kulit jagung, Kak Puspa. Masya Allah, iya bagus banget ya. Diwarnai ungu nih, sahabat RT. Jadi kan bawahnya apa nih, Kak Tika? Ini bawahnya toples bekas toples juga bekas, ya kan, yang nggak kepakai terus dikasih itu loh batu-batu warna-warni. Bagus ya. Ini untuk ruangan bagus, untuk outdoor juga bagus. Keren. Ini gimana nih? Kalau di Temanggung itu kan banyak yang itu ya produksi jagung ya. Betul. Kan hasil pertaniannya jagung juga banyak ya. Kalau kulitnya itu dibuang, kan istilahnya tuh sayang. Sayang. Nah, ini padahal bisa ada jadi nilai jualnya di sana pilihan. Ya. Oke. Bisa jadi bunga-bunga. Nilai ekonomisnya untuk dirangkai dan bisa ya untuk minimalnya untuk hiasan di rumah sendiri atau bisa dijual juga. Untuk souvenir ya. Souvenir, hadiah ulang tahun, souvenir pernikahan, hadiah pernikahan dan lain-lain. Nah, ini detailnya ya. Jadi dikasih manik-manik gitu di tengahnya supaya lebih cantik. Baik. Nah, selanjutnya ini dari pelepah pisang juga bisa jadi kotak tisu. Kotak tisu ya, nah, bagus. Ini semua karya-karya dari siswa SMA Negeri 1 Parakan. Keren ya, kreatif ya teman-teman SMA. Kalau ini apa coba, Kak Puspa? Ini dari apa ya? Duh, saya suruh tebak-tebakan nih sama Kak Tika ya. Kayaknya dari daun ataukah dari ini kulit? Ini dari kain flanel. Oh, kalau kain flanel mungkin bukan limbah ya kalau kain flanelnya sendiri, tapi untuk kain-kain yang menjadi hiasannya itu kan kain perca. Ya, tapi dasarnya yang untuk ditempelin flanel ya? Iya, yang untuk dijahit ya. Iya, berarti. Nah, ini maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Ini tas. Oh, tas. Oh ya. Nah, kenapa bulat? Nah, karena limbahnya dari mana juga itu dalamnya sebagai dasarnya tuh dari kardus, Kak Puspa. Oke. Jadi tas cantik ini tas nih. dari kardus. Nah, begitu kardus. lainnya. Ini kalau ini tas dari kain perca. Baik. Tote bag kain perca. Nah, ini dari kardus. Ini kan semuanya termasuk kerajinan bangun datar ya, Kak Puspa. Jadi ada bisa dibuat rak kosmetik kosmetik, Kak Puspa. Lalu ini dari limbah bawang. Oh, bawang. Itu loh, kulit bawang putih. Kulit bawang putih. Wow, bagus banget ya. Jadi ya? Disusun jadi bunga. Ini bisa loh ya. Jadi ibu-ibu jangan membuang kulit bawang mulai hari ini dicuci, dijemur, Bu. Iya. Bisa bernilai. Oke, nih teman-teman dari Semanpa Parakan nilai ekonomis ketika mau dijual boleh ya. Betul. Baik. Nah, sekarang masuk ke perhitungan titik impas. Jadi tadi jenis-jenis kerajinannya kan udah tahu ya. Jadi sangat bernilai jual kan, Kak Puspa ya. Sangat bagus banget ketika diolah dengan rangkaian bunga, lalu bisa menjadi tas. Sekarang kan lagi kalau anak-anak tuh lagi musimnya tote bag. Tote bag yang di apa ditenteng-tenteng seperti itu. Seperti ibu-ibu ya. Padahal itu seperti ibu-ibu tapi sekarang viral ya. Oke. Manfaatnya kita bisa menghitung titik impas atau break even point itu yang pertama sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Jadi segala sesuatu itu kan harus ada perencanaannya. Betul. Apapun itu, bukan hanya sekedar usaha kan, Kak Puspa. Iya, betul sekali. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualannya. Karena kan ketika sebuah usaha itu berlangsung lama, pasti volume penjualannya juga akan berbeda dengan sebelumnya ketika itu mengalami perkembangan. Nah, ini BEP ini menjadi alat sehingga kalau misalkan
volume penjualannya itu berubah, pasti BEP-nya juga berubah. Mungkin ketika ingin harga kan ada naik turun ya Kak Puspa. Betul ya. Itu juga bisa jadikan jawaban kenapa sih harga itu kok naik turun. Nah, kalau orang awam kan bertanya harga naik turun itu kenapa ya? Apa itu permainan? Nah, gitu itu bukan ya. Ada satu pertanyaan sendiri. Itu ternyata dari volume tadi ya. Iya, betul. Tingkat jadi ini volume menjadi dasar juga dan manfaat. Yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini kalau sudah besar, ini jadi manfaat untuk mengevaluasi labanya. Ini labanya mau dinaikkan, diturunkan, BP-nya juga pastikan berubah-ubah disesuaikan dengan volume penjualan. Dasarnya di volume ya. Yang selanjutnya mempermudah sistem laporan. Kalau dalam perusahaan, apalagi ketika sebuah usaha itu ingin dijadiin berbadan hukum ya, harus punya izin usaha, administrasinya harus jelas kan, pasti harus membutuhkan pembukuan yang tepat. Nah, betul sekali ini bisa dijadikan patokan untuk mempermudah sistem laporannya. Laporan keuangannya jadi bagus nih kalau ada BEP, sehingga nanti usahanya bisa berkembang dan ya pesat lah istilahnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar membuat dan laku tidak, tetapi juga ada dasarnya ya. Iya, betul. Jadi memang ilmu itu segala macam kegiatan manusia, aktivitas manusia ketika dipelajari ternyata itu ilmu semua. Ilmu semua ya, luar biasa nih dari perencanaan tadi, kemudian memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan. Yang ketiga mengevaluasi laba rugi ya, dan fungsi yang keempat adalah mempermudah sistem laporan ya, terutama laporan keuangan ya, accounting ya. Nah, lanjut. Jadi ini penting sekali kalau menurut Kak Tika tuh di sini sangat lebih istilahnya aplikatif dalam kehidupan sehari-hari kan. Karena tentunya orang itu kan lebih banyak, kalau saya lihat itu lebih banyak yang berdagang ya, pedagang terus, karena pedagang sama wirausaha sama atau beda ya Kak Puspa? Menurut saya beda ya. Oh iya, betul. Beda ya. Benar nggak nih? Iya, betul, beda. Jadi, berdagang pun juga bisa lanjut menjadi seorang wirausasaha kalau misalkan tahu nih ilmunya lebih dalam ya. Jadi nantinya keuntungan yang didapat juga bisa berkembang dan bisa sesuai dengan harapan. Jadi tidak hanya sekedar menjualkan dan lain-lain ya. Itu ya manfaat dari break even point. Iya. Komponen perhitungan titik impas. Wah, ini sudah mulai nih ya. Iya, betul, sudah mulai mau menghitung-hitung. nih. Siap nih. Bisa disiapkan dulu alat tulis. Iya. Tadi mungkin sudah. Lanjut. Komponen perhitungan titik impas. Ada fixed cost, biaya yang tetap, contohnya tadi bahan baku ya. Betul. Variable cost, ini termasuk biaya yang berubah-ubah. Contohnya tadi ada biar listrik, kemudian bayar-bayar kan tentunya bahan baku, berubah-ubah kan, bukan bahan baku ya, listrik, kemudian banyak ya tadi air, alat tulis misalkan, air dan lain-lain. Selling price, harga jualnya. Kan mau menentukan harga jualnya berapa. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita menentukan harga jual, biasanya kan kalau kemarin saya melaksanakan pembelajaran praktik di sekolah ya Kak Puspa. Lalu mengarahkan siswa untuk setelah membuat karya, yuk dijual. Mereka kaget gitu kan. Aduh, gimana ini? Kagetnya gimana nih? Pede atau belum pede atau gimana nih? Takut tidak terjual. Lalu mau menentukan harga jual berapa, mereka masih bingung. Gitu ya. Mungkin masih karena masih anak-anak mungkin ya. Nah, tapi ini perlu diketahui, dan saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali para remaja yang sudah punya online shop, yang bukan hanya sekedar online shop tapi juga secara langsung juga. Itu banyak sekali sekarang. Dan pelajar banyak berjualan nih, justru kami konsumennya nih bingung nih. Benar, makanya saya aja pernah istilahnya tuh ya berjualan salah satu itu belanja online gitu. Ternyata ternyata kok muridnya yang jualan gitu. Wah, muridnya lebih keren ini gitu kan. Dan bahkan jiwanya ada yang sudah sampai
besar terkenal gitu. Wah, itu keren banget. Masih sekolah juga. Iya. SMA ya. Wow, luar biasa teman-teman. Ini adalah komponen perhitungan titik impas ya. Lanjut. Nah, ini bisa dicatat. Bisa dicatat ya. Jadi rumus analisis break even point ini udah masuk rumus. Sebetulnya kalau di dalam ilmu perhitungannya itu hitung-hitung matematik gitu kan, biasanya kan kalau rumus itu dihafal ya. Iya, dihafal ya. Dihafal. Kalau saya kok pernah mendengar katanya jangan dihafal, nanti gampang lupa. Berarti dipahami atau dipahami. Bagaimana nih? Betul-betul. Okay. Kan kalau biasanya memang banyak sekali pelaku usaha yang itu sudah secara langsung pasti tahu ya. Itu sebenarnya mereka itu sudah menghitung break even point itu, sudah menghitung harga jual. Nah, ternyata ada hitung-hitungan secara matematisnya di sini. Jadi yang pertama dasar unit. Jadi berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan. Jadi berapa unit dulu nih supaya mendapatkan titik impas. Nah, itu kalau misalkan kerajinannya dihasilkan tuh lebih dari 1. Kalau di Temanggung itu kalau Temanggung itu kan produk utama, bukan utama ya, lebih jadi ikonnya Temanggung itu kan keranjang tembakau ya. Dari komoditas pertaniannya tembakau. Nah, berarti ketika mau berusaha bikin keranjang gitu ya. Nah, itu berapa kira-kira nih BEP unitnya, berapa keranjang yang akan dihasilkan, berapa ratus misalkan ya. Nah, ini caranya dengan BEP sama dengan, rumusnya itu BEP sama dengan fixed cost. Jadi FC itu kita singkat ya, panjang dari fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya yang berubah-ubah itu, atau biaya variabel. Nah, ini nanti bakal ketemu, nanti ada contoh soal ya. Ini jadi rumus analisisnya terlebih dahulu. Jadi biaya tetap dibagi price kurangi variable cost. Begitu untuk mencari BEP unitnya. Berapa jumlah yang pas, yang tepat untuk bisa menghasilkan kerajinan. Gitu. Yang kedua, dasar penjualan atau berapa rupiahnya. Nah, tadi kan unitnya. Sekarang berapa rupiahnya? Berapa rupiah yang nilai penjualannya nanti mendapat titik impas. Baik. Nah, jadi ini perbedaannya hanya di bagian pembaginya kalau dalam rumus ya, kalau dalam rumus perhitungan. Kenapa? Karena ini ingin menghitung margin, batas atau istilahnya itu apa ya kalau margin tuh, Kak Puspa? Garis batas, aman? Atau gimana nih? Apa ya? Daerah spasi, apa ya istilahnya itu? Margin kontribusi per unitnya itu berapa? Jadi ada tambahan poin 1, jadi 1, jadi biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi price. Nah, itu kalau dalam perhitungan secara matematis ya ini. Nah, jangan bingung. Ini Kak Puspa belajar sambil mengikutinya nih. Udah punya rencana mau usaha apa gitu ya? Kan tentunya sebenarnya gini Kak Puspa. Kalau usaha itu yang sudah dijalankan pasti sudah tahulah perhitungan, sudah pasti tahu karena sudah berjalan. Mereka berarti sudah belajar ya ketika mau membuka usaha. Usahanya ini ingin menjadi berstatus hukum, tapi kan punya laporan keuangannya. Betul sekali, ya. Nah, kalau misalkan belum mendapatkan karyawan, kita olah sendiri saja terlebih dahulu sistem laporan keuangannya dengan ini analisis minimalnya dengan analisis break even point terlebih dahulu. Kita tahu break even pointnya. Nah, di sekolah menengah atas ternyata dipelajari juga Kak Puspa. Oh gitu ya. Karena kenapa? Tidak semua siswa itu kan melanjutkan juga. Betul. Nah, jadi SMA, SMK khususnya kalau SMK itu kan pasti keluarnya tuh untuk disiapkan untuk bekerja. Nah, itu jadi diberikan ilmu-ilmu dasar, ini masih dasar ya, untuk bisa nanti berwirausaha. Tertarik Kak Puspa? Tertarik nih. Saya baru dasar unitnya tadi sudah. Wow, keren ya ini ya. Besok mau bikin apa ya? Kerajinan apa? Tadi sampai ke dasar penjualan nih Kak Tika ya. Yang rumusnya tadi fixed cost, kemudian di margin kontribusi per unit itu ya. Iya, betul. Ini dia. Iya, betul. Nah,
rumusnya ketika teman-teman melihat YouTube channelnya RTFM lebih jelas nih ya. Iya, kalau yang mendengarkannya lewat radio bisa mengikuti ya. Jadi untuk menghitung dasar unit itu BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Itu untuk mencari BEP unit. Nah, kalau untuk mencari BEP rupiah atau dasar penjualannya, yang dihitung adalah biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi price atau harga jualnya tadi. Jadi harga biaya variabelnya dibagi dulu harga jual, baru 1 dikurangi hasil tadi. Nah, baru nanti dibagi dengan biaya tetap. Nah, itu bagi yang mendengarkan melalui radio 94.8 FM betul, ya. Bisa dicatat ya, siswa-siswa dan ibu-ibu, ibu-ibu juga yang berminat, bapak-bapak juga nggak apa-apa, monggo mau berusaha. Ini ada satu ilmu yang luar biasa, dasar-dasar berwirausaha dengan menghitung break even point ya. Atau titik impas. Lanjut. Baik, sekarang sudah mulai contoh soal. Atau kalau kita simak ya. Contoh soal ya. Sebuah usaha rumah tangga menjual kerajinan. Nah, ini ternyata yang dicontohkan adalah kerajinan yang memang sudah berproduksi lama sepertinya, karena ini 100.000 buah. Termasuk yang usaha besar ya. Usaha besar ini 100.000 buah. Hasil produksinya dengan harga per buahnya tuh Rp20. Jadi sudah ditentukan nih harga jualnya terlebih dahulu ya di dalam soal. Jadi harga jualnya 20 per buah. Jadi 20 perak ya. 20 perak. Ya kira-kira ya. 20 per buah. Baru mungkin ini ya Kak Tika ya, satu pabrik apa gitu yang per lembarnya mungkin kertas. Iya, betul. Ataukah apa ini? Tusuk gigi mungkin? Iya, bisa jadi. Oke, ini intermezzo ya, sahabat HRT. Yuk lanjut Kak Tika. Lalu dihitung lagi. Nah, ini semuanya udah diketahui di sini. Biaya variabelnya per buahnya barangnya itu adalah Rp14. Ya, 14. Lalu untuk Rp11 adalah biaya produksi dan sisanya biaya pemasaran. Di sini tidak dijelaskan lebih lengkap, tapi ini untuk biaya-biaya utamanya sudah ada. Karena kan yang dibutuhkan tadi ada biaya-biaya yang sesuai dengan yang dirumuskan. Biaya tetap jumlahnya, nah biaya tetap nih sudah ada, fixed cost-nya 792.000. Nah, ini lalu biaya produksinya adalah 500.000 dan lainnya pemasaran. Nah, biasanya kalau di dalam soal siswa-siswi sekolah itu kan berapa BEP dalam rupiah dan unitnya. Nah, jadi setelah soalnya itu mesti ditanyakan berapa BEP rupiah dan unitnya. Jadi rupiahnya berapa, unitnya juga berapa. Atau kalau BEP itu bahasa Indonesianya ya orang bilangnya titik impas tadi ya. Seimbangnya di mana? Tidak laba tidak rugi ya. Kalau BEP itu tidak laba tidak rugi. Jadi pasnya di mana? Sudah dipahami ya. Ini untuk contoh soal ya. Contoh soal. Jadi sebuah usaha rumah tangga menjual kerajinan 100.000 buah dengan hasil produksinya harganya tuh per buahnya Rp20. Nah, biaya variabel per buahnya itu Rp14. Lalu Rp11-nya itu adalah biaya produksi dan sisanya biaya pemasaran tentunya. Biaya tetap jumlahnya 792.000, lalu biaya produksinya 500.000 dan lainnya pemasaran. Berapakah BEP rupiah dan unitnya gitu ya? Nah, lalu bagaimana nih cara menghitungnya? Kita cara lanjut. Menyelesaikannya di sini simak. Menentukan BEP unit dan rupiah. Tadi kan sudah dipaparkan mengenai rumusnya. Iya, rumusnya. Rumusnya BEP sudah unit dicatat berapa, BEP rupiah. Nah, kita masuk ke dalam soalnya tadi. Diketahui kalau biaya tetap itu tadi 792.000. Dibagi dengan tadi harga jual per unit dikurangi biaya variabel. Tadi kan per unit ya, jadi hitungannya per unit. Kalau harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit tadi kan Rp20 dikurangi Rp14
rupiah. Ada 6 kan, 20 kurang 14 lalu dibagi 792.000 dibagi 6 atau biaya tetap dibagi dengan hasil pengurangan harga jual per unit dikurangi biaya variabel. Hasilnya ternyata BEP-nya 132.000 per unit. Itu titik impasnya per unitnya 132.000. Ada di produksi unitnya 132.000 ya. Iya, betul. Oke. Lalu setelah BEP unit temukan, kita masuk ke BEP rupiahnya. Berapa sih rupiah BEP-nya? Nah, ini untuk menentukan nanti harga jual keuntungannya. Nah, keuntungan kita mau mendapatkan berapa? Nah, BEP rupiah itu ada total biaya tetap tadi ya dibagi dengan 1 kurangi total biaya variabel dibagi total hasil penjualan. Jadi total ya, total biaya variabel dibagi dengan total hasil penjualan. Biaya tetap 792.000 dibagi 1 dikurangi tadi 1.400.000 dibagi 2 juta dulu. Jadi 1.400.000 dibagi 2 juta dulu, baru 1 dikurangi hasil dari pembagian itu, ketemunya 0,3. Lalu biaya tetapnya dibagi dengan hasil tadi pengurangannya, ketemulah BEP-nya 2.640.000. Itu adalah titik impas dari hasil tadi ya, produksinya kerajinan tadi 100.000 buah. 100.000 buah, jadi BEP-nya 2.640.000. Jadi ketika kita ingin mendapatkan keuntungan, misalkan 100.000 ya, misalkan 100.000 ya, tinggal nanti harga jualnya lebih dari itu aja. Berarti lebih dari 2.640.000. Ini kan keseluruhan ya. Betul sekali. Bukan per unit kan. Nah, ini tinggal dilebihkan dari 2.640.000. Jangan sampai kita nanti menjual kurang dari 2.640.000 dari total unit yang diproduksi tadi ya. Tuh, jadi silahkan bisa dicatat bagi yang akan memulai usaha baru nih ini salah yang satu berencana. Contoh dari menentukan BEP unit dan rupiah. Ya. Tadi kerajinannya kebetulan kok banyak ya, 100.000 buah sehingga tentunya di sini BEP-nya juga sampai berjuta-juta nih. Nah, beda lagi mungkin kalau misalkan hanya berapa unit gitu ya, bisnis gitu kan. Itu mungkin lebih kecil nantinya. Ya, jadi kalau namanya limbah itu, kalau limbah itu kan mestinya biayanya malah lebih kecil. Karena mencari bahan bakunya juga mungkin lebih mudah ya, tidak mahal ya. Iya, betul, tidak mahal. Nah, nanti saya contohkan yang betul-betul limbah nih. Hasil perhitungan dari salah satu kelompok siswa di SMA Negeri 1 Parakan. Nah, ini salah satu kerajinan limbah juga. Apa ini? Namanya bagus banget. Kerajinan Quilling newspaper. Dari newspaper itu koran. dari koran, iya betul. Kenapa disebut quilling? Karena itu dipilin, dipilin ya, dipilin lalu dibentuk menjadi bentuk macam-macam. Ini kalau ini kebetulan ya. Ini burung apa nih? Ini merak. Oh, merak ya. Iya, merak bener. Jadi ini jadi hiasan dinding. Hiasan ini berarti ini ada media yang untuk menempel ataukah langsung ke dinding ini Kak Tika? Ada bingkainya. Ada bingkainya. Dikasih bingkainya ya. Jadi kayak kalau biasanya itu bingkai-bingkai yang mahar itu ya Kak Puspa. Jadi ada dimensinya. Ini dimasukkan ke dalam bingkai yang berdimensi itu. Baik. Ini schooling newspaper. Nah, di sini ada beberapa siswa yang sudah mencoba menghitung BEP-nya dan dari mereka juga ini produk di samping kebetulan terjual ini. Terjual katanya terjualnya ke keluarga sendiri. Biasanya gitu ya. Keren. Iya. Nah, ini biaya tenaga kerja. Nah, mereka hargai 10.000. 10.000 dengan biaya bahan baku. Ini menggunakan kertas anyam. Jadi yang mengeluarkan biayanya kalau newspapernya tidak ke dalam ini
jadi Rp0. Seharusnya kan di sini ada ya. Ada harganya ya. Kurang ya, kurang masuk di sana. Jadi kalau newspapernya Rp0, di sini ada pemanisnya itu yang berwarna-warni itu adalah kertas anyam Rp4.000. Lalu ada seperti bling-blingnya itu di bagian apa ya, bulu-bulu yang mekarnya itu itu menggunakan glitter ya Rp3.000. Lalu untuk menempelkannya ke alasnya itu menggunakan lem kayu, supaya kuat. Nah, jadi tidak hanya sekedar lem kertas biasa. Lalu bingkai. Nah, bingkainya ini memang yang membuat kerajinan quilling newspaper ini menjadi lumayan mahal ya, karena memang bingkainya saja harganya sudah Rp50.000. Iya, nah ini lalu di total biaya tetapnya Rp72.000. Nah, harga jualnya kebetulan mereka kemarin menjual Rp100.000. Nah, mungkin mereka pikir ini apa ya, untung gitu ya. Iya, dari total ini untung gitu ya, karena tentunya harusnya kan waktu menjualnya itu juga harusnya dihitung. Bukan menjual, maksudnya itu membuat. Membuatnya berapa jam, durasi jam. Betul ya. Yang dibuat. Nah, karena itu biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerjanya hanya Rp10.000. Nah, mungkin ada kesalahan di menentukan biaya tenaga kerja. Baik. Nah, labanya ternyata mereka menghitung 28.000 nih, lumayan dibagi berapa orang gitu kan. Nah, ternyata ketika dihitung BEP unitnya itu adalah 1,76 unit. Nah, jadi kan memang ini kebetulan karena mereka menghitungnya hanya 1 unit. Nah, hanya 1 unit yang dijual, jadinya BEP jadinya BEP unitnya juga menghasilkan tidak dalam bentuk istilahnya tuh tepat banyak gitu ya, desimal gini kan 1,76. Tahan ya. Iya, dan juga sebetulnya kalau misalkan dalam sebuah usaha itu satu bahan itu kan bisa digunakan untuk beberapa kerajinan. Nah, pastinya nih glitter, lem kayu, kecuali bingkai ya, kertas anyamnya kan masih sisa. Masih sisa dan masih bisa dibuat kembali lagi kerajinannya. Untuk nah, ini belum berikutnya dipertimbangkan ini. Makanya ketika dihitung BEP rupiahnya ternyata 175.609. Iya, sehingga wah ini berarti intinya mengalami kerugian. Kalau karena misalkan tadi harga jual 100.000 itu kondisinya sisa-sisa bahannya tidak digunakan kembali. Nah, kalau misalkan sisa-sisa bahannya digunakan kembali dan mengalami istilahnya tuh terjual gitu, nah bisa menambah menutup kerugiannya, itu BEP rupiahnya pasti tidak akan mengalami kerugian seperti ini. Jadi harga jualnya 100.000, BEP rupiahnya ya lebih dari 100.000, jadi 175.609 itu. Waduh, hampir 70% ya, nih. Iya, jadi wajar ya Kak Puspa. Ketika bedanya ketika belum memahami ilmunya, kadang-kadang kita hanya serampangan aja, ternyata ketika dihitung rugi ya. Tetapi kalau sudah memahami ilmunya tadi seperti yang dikatakan Kak Tika, kita tahu dan memahami rumus-rumus titik impas tadi, ternyata bisa mengetahui harga yang benar, kemudian harga yang aman ya untuk menjual produk tersebut ya. Dan juga ketika memang ini mau serius dilakukan, itu alangkah lebih baik supaya tidak rugi, sisa-sisa bahan itu digunakan kembali, diolah lagi. Jadi jangan sampai kita membuat kerajinan udah sekali, sisanya jadi limbah bahannya juga. Justru nanti pengolahannya bingung lagi nih. Dari limbah membuang limbah lagi nih. Harus dipikirkan step berikutnya ya ketika mau membuat apa, dan bahan-bahan juga jangan dibuang, itu intinya seperti itu ya, bahan-bahan yang masih sisa ya Kak Tika. Ini ada sesi sudah hampir 1 jam. Sepertinya waktu kita habis, tetapi materinya masih ataukah ini kita akan bersambung minggu depan ya? Ini kalau ini cukup ya. Memang ini spesial di hari ini awal kita memulai
belajar lewat radio RTFM, dan juga tentunya dengan sahabat Rumah Belajar Kak Tika, dengan Rumah Belajar untuk semua. Kita awali di minggu ini adalah satu momen yang berguna tidak hanya untuk siswa nih Kak Tika ya, kelas 11 SMA maupun SMK, tetapi untuk semua pendengar RTFM juga yang ingin memulai berusaha. Untuk menghitung BEP-nya dulu ya, break even point atau titik impas dari sebuah produk ya. Dan di sini tadi sudah dicontohkan produk kerajinan limbah bangun datar ya Kak Tika ya. Sudah dihitung tadi rumusnya. Iya, di sesi penutupan ya Pak akan dipesankan oleh Kak Tika selaku sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah 2020 untuk menutup pelajaran kita kali ini. Yuk. Indonesia khususnya Temanggung itu butuh anak muda. Ya. Anak muda yang jago rebahan tapi tetap produktif berkarya. Iya, walaupun sistem daring nggak boleh rebahan nih, pesan dari Kak Tika berulang-ulang ya. Terus? Jadi butuh anak muda yang jago rebahan tidak apa-apa, tapi tetap produktif berkarya. Jadi silahkan itu dimaknai. Apa nih? Saya itu apalagi kalau siswa umur SMA itu kan harusnya termasuk usia produktif. Betul ya. Saya itu sudah berkarya apa? Kan bermacam-macam di bidang seni boleh, ilmu pengetahuan di akademik boleh, macam-macam. Silahkan cari jati diri ya. Itu pesannya. Oke, boleh rebahan tetapi harus produktif. Ketika kalian rebahannya dihilangkan, ganti dengan olahraga produktif lebih bagus ya. Iya, betul. Saya tambahin nih. Baik, terima kasih Kak Tika dan Rumah Belajar sudah menemani sahabat RTFM untuk belajar bersama lewat radio RTFM ya untuk minggu ini. Kita ketemu lagi di minggu depan insyaallah ya dengan mata pelajaran dan materi yang berbeda. Tentunya kita akan membahas tidak hanya dari satu tingkatan SMK, SMA, tetapi semua ya insyaallah SD dan juga jenjang lainnya yang akan bisa disimak teman-teman, adik-adik dan juga kakak-kakak semua yang juga mendampingi putra-putrinya sedang belajar di rumah. Iya. Terima kasih dari kita berdua. Say hi, goodbye dulu. Hai, selamat bye. Berjumpa di minggu depan ya. Iya, selamat beraktivitas. Oke, terima kasih sekian dari kita berdua dari Belajar Bersama lewat RTFM dengan Rumah Belajar untuk semua edisi kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.